Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang migrasi database di CI Framework. Migrasi database adalah perpindahan database dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari lokal ke server production. Perpindahan ini biasanya kita lakukan dengan manual, yaitu dengan cara membackup, lalu ngerestornya dari membackup di lokal, lalu kita restore di server production. Jika nanti kita bekerja dengan tim, saat perubahan skema database terjadi, maka tim yang lain juga harus mengikuti. Mau tidak mau, kita harus dump dan ekspor skema database milik kita dan memberikan ke semua anggota tim yang terlibat. Belum lagi nanti versi database-nya beragam, Bisa jadi ini akan menghambat ketika kita akan mendevelop sebuah aplikasi. Dalam pengembangan software atau aplikasi memang ada dua metode bekerja dengan database. Yang pertama code first, jadi mendahulukan kode program daripada database Yang kedua ini sudah umum juga, yaitu database first, jadi mendesain database dulu, setelah itu baru membuatkan aplikasi. Kita breakdown satu-satu Yang pertama metode code first Dengan metode ini kita tidak perlu mendesain, membuat database, bahkan melakukan insert data awal atau dummy melalui aplikasi yang biasa kita gunakan, seperti kalau kita menggunakan XAMPP ada phpMyAdmin atau tools-tools lain terkait administrasi database Karena kita cukup mendesain dan membuat desain database langsung dari kode kita. Untuk membuat skema database, kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di CI, yaitu migration Sedangkan untuk mengisi data awal atau data dummy, kita nanti bisa menggunakan seeding. Nah, ini metode code first, jadi struktur datanya nanti dibuat di sisi CI-nya Ada fitur migration sama fitur seeding, seperti itu. Yang kedua, metode database first, ini sudah umum juga jadi mendahulukan database artinya kita desain dulu. Biasanya di tim itu ada analis yang nanti akan ngedesain database, lalu struktur datanya seperti apa, relasinya seperti apa, itu didesain Nah, metode ini teman-teman banyak dipakai juga bisa langsung dari phpMyAdmin atau dari tools-tools yang lain seperti itu. Nah, dengan metode ini kita tidak perlu menggunakan migration. Kenapa? Karena kita dahulukan database, setelah itu baru kita kode program untuk aplikasinya. Artinya tidak ada proses migrasi database karena database-nya dibuat terpisah dengan kode program CI-nya. Nah, pada video kali ini kita belajar yang metode pertama, yaitu code first, berarti harus melakukan migrasi database Jadi migration ini berfungsi sebagai version control database kita. Dengan migration kita bisa membuat, mengubah, atau menghapus struktur table dan kolom-kolom di database tanpa harus membuka nanti manajemen database seperti phpMyAdmin tadi Dengan migration inilah kita bekerja dengan tadi metode code first. Di CI versi 4
ada tools ya yang di command line-nya untuk melihat terkait dengan perintah-perintah migration dengan perintah php spark min help ya. Kita coba bedah dulu. Di sini nanti tampil database, ada db create, db seed ya, dan seterusnya. Ya. Oke teman-teman, pertama db seed untuk membuat data awal, shadingnya benih data ya. Lalu migrate untuk melakukan migrasi, nanti metodenya up. Migrate .2 create nanti untuk membuat file migrasi. Migrate .2 refresh untuk melakukan rollback dan melakukan migrasi perubahan terbaru. Migrate rollback ya untuk melakukan rollback pada versi tertentu, nanti menjalankan fungsi down ya. Lalu untuk melihat status migrasinya ya dengan perintah migrate .2 status. Untuk membuat file seedernya nanti make.2 seeder ya. Oke teman-teman, sekarang coba kita lihat ya, ini sebelum kita koneksi database, kita lihat perintah-perintah untuk migrasi. Perintahnya php spark min help. Kita buka command line kita. Ya, saya XAMPP-nya ada di E.2, lalu string directory XAMPP htdocs, nama project kita kemarin CI4. Ya, perintah toolsnya adalah php spark min help. Ya, ini teman-teman ya. Kita fokusnya ke database, ada db create, db seed, dan seterusnya. Oke, sudah bisa dipakai di versi 4 ya, gunakan command line tools ya. Oke, selanjutnya sebelum kita lebih jauh, langkah pertama tentu saja kita koneksi database ya. Teman-teman buka file .env ya. Nanti di situ ada database default, hostname-nya localhost, nama database-nya bebas, misalnya di sini CI4 ya. Nanti kita lihat di database kita apakah sudah ada database ini. Kalau sudah ada berarti kita buat dengan nama yang lain. Username-nya biasanya kalau database MySQL root, passwordnya silakan masukkan jika ada ya. Untuk drivernya menggunakan MySQLi ya. Baik, kita buka file .env ya pada project kita di Visual Code. Di project CI4 file .env ya. Perhatikan teman-teman, di sini database-nya masih di comment. Saya uncomment dulu semuanya, saya blok ya. Kalau menggunakan Visual Code Ctrl \, ya, ini dibuka. Nama database-nya CI4, username-nya root, passwordnya kebetulan saya belum dikasih password untuk database-nya MySQL-nya ya. Kita lihat dulu apakah sudah ada database CI4 di dalam phpMyAdmin, biar cepat ya. Oke, localhost saja. Kalau saya portnya sudah diubah 8484, dashboard, lalu phpMyAdmin. CI4 saya sudah ada teman-teman, berarti saya harus buat database yang lain. Misalnya depannya tambah db CI4 ya, saya simpan ya. Lalu teman-teman di phpMyAdmin kita buat database baru, new, namanya db CI4, lalu kita klik create. Oke, database-nya kosong gitu ya, database-nya kosong. Nah sekarang langkah selanjutnya teman-teman, setelah kita buat koneksinya, melakukan atau membuat file migration ya, nanti dengan perintah php spark migrate create. Ini nama file migrasinya news, berita ya. Kan biasanya kalau halaman aplikasi sebelum ke backend ada berita-berita ya, ada info-info biasanya begitu ya. Nah ini bebas-bebas saja teman-teman untuk kasusnya gitu ya. Ini contohnya berita gitu ya. Oke, kita buka project kita. Nanti teman-teman akan terbuat di app aplikasi kita di
folder database, di folder migration, nanti ada tahun, bulan, tanggal, ini sepertinya waktu ya, pembuatan file migrationnya ya. Lalu biasanya diawali dengan huruf besar ya, sesuai dengan nama yang dibuat, news ya. Ini bebas-bebas aja, bisa pegawai, bisa barang, dan seterusnya. Oke, sama-sama teman-teman. Perintahnya apa tadi? PHP Spark migrate create. Ini ada di sini ya. Migrate apa? Create. Nah, di sini ada ya, migrate. Terusnya create. PHP Spark create -2 create buat news ya, file migrationnya apa teman-teman? News ya, ya, di enter. Nah, sekarang kita lihat di sisi editor, apakah di folder database migration. Nah, ini ada ya teman-teman, 13 Juli 2021 news. Nah, di sini ada dua fungsi, up sama down gitu ya. Baik, selanjutnya setelah berhasil membuat file migrasi ya database dengan nama file tadi news ya. Selanjutnya tadi sudah dicek ya, di app database migration, di news ada tahun, bulan, tanggalnya ya, di news ya. Ada fungsi up dan fungsi down. Fungsi up fungsinya nanti untuk membuat kolom-kolom ya, misalnya ID, integer, primary key gitu ya teman-teman. Nanti seperti biasa ada judul beritanya, ada penulis author ya, ini ada constraint-nya, di title, varchar, constraint-nya 255 ya, dan seterusnya. Untuk konten isi berita, tipe datanya teks, tak terhingga, tak dibatasi. Ini nullnya true, boleh kosong gitu ya teman-teman ya. Statusnya enum, apakah sudah dipublish atau masih draft gitu ya. Lalu teman-teman kita buat foreign key, add key 1 true. Lalu untuk membuat table newsnya, di sini ada metode this for ya, create table news true gitu ya. Oke teman-teman, ini silakan dibuat di fungsi up-nya. Ya, saya nggak ngetik lagi, saya ambil yang sudah ada ya di app-nya. Ya, memang yang belum terbiasa teman-teman nanti ngebuat kolom-kolomnya di sini ya, harus ada semacam adaptasi ya. Tapi yang sudah terbiasa ngedesain database ya, tadi ada metode kedua, database first ya. Database first artinya ngedesain database dulu, lalu ngebuat aplikasi. Memang plus minus ya. Kalau menggunakan migration, membuat tabelnya di sini gitu ya. Jadi dengan kode program ya, plus minus teman-teman. Ini saya copy ya, yang sudah jadi projectnya, biar saya nggak ngetik lagi di fungsi up. Oke, nanti bebas aja kolomnya ya, dengan tipe data apa, constraint-nya apa, silahkan gitu ya. Lalu dibuatkan primary key-nya ID seperti biasa ya, auto increment. Tadi di sini auto increment-nya true gitu ya. Lalu setelah itu dibuatkan table nya dengan fungsi post ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, ada fungsi satu lagi down ya. Ini menghapus tables news ya dengan DDL drop. Nah, di sini ada metode atau fungsi drop tables news gitu ya. Baik, silakan dibuat. Ini saya juga copy aja dari yang sudah ada. Fungsi apa, down ya, yang tadinya kosong kita isi. Ya, drop table news. Ya, saya simpan teman-teman. Langkah selanjutnya setelah memasukkan fungsi up dan down ya, selanjutnya kita melakukan eksekusi migration ya. Pada project kita nanti perintah di command line-nya PHP Spark migrate ya. Dengan demikian kita melakukan migrasi, mengeksekusi migration yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, PHP Spark migrate, kita ke command line lagi, PHP Spark terusnya migrate. Oke teman-teman, sudah dimigrasi
sudah berhasil ya di dalam database migration news. Coba kita lihat ya. Oke ya, kita selanjutnya teman-teman langsung dicek dengan metode up tadi, maka akan tereksekusi. Kita bisa lihat di database, bisa menggunakan tools PHP My Admin, apakah sudah ada table migration dan table news. Kita tes ya, atau kita lihat PHP My Admin di DBCI4. Oh, sudah ada ya. Ini ada table news yang sudah kita buat, ada ID, title, author, content, dan status. Dan satu lagi ada table migration. Isinya ada ID, ada version gitu ya, ada group, namespace, dan seterusnya. Coba kita breakdown satu-satu. Ya, ID, primary key, version, versi file migrasinya, class, file class untuk migrasi, grup yang digunakan, namespace ya, namespace yang digunakan, time, waktu dalam format unik ya, timestamp, ya, base, ini nomor base-nya ya. Untuk plotter seperti apa, pemberangkatan haji ya, ada plotter-plotternya. Nah, nomor base ini akan bertambah setiap kita melakukan migrasi yang baru ya. Karena ini migrasi pertama, maka nomornya adalah 1. Benar gak nomornya 1? Kita cek. Oke, base-nya 1 ya. Nanti kalau ada migrasi lagi berarti base-nya 2. Oke, seperti itu. Teman-teman sudah berhasil. Langkah selanjutnya ya adalah teman-teman melakukan sending ya. Oh, mohon maaf, ini ada salah ketik. Ini kita frameworknya CI ya, bukan Laravel. Tapi memang konsepnya sama teman-teman. CI, Laravel, YI sama gitu ya. Nah, setting pada CI seperti framework-framework yang lainnya adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database ya kita yang sudah dibuat tadi dengan data sembarang atau data testing ya. Secara pengertian seed ya artinya benih. Jadi kita menanam benih atau membuat sampel data atau yang disebut juga dengan data dummy ya. Maka kita tidak perlu repot untuk melakukan penginputan data secara berulang saat proses testing ya. Hal ini akan mempercepat proses development yang kita lakukan. Mengapa? Karena kita cukup membuat sekali benih data yang digunakan secara berulang-ulang atau di looping ya. Jadi sekali lagi tadi ya, ini berlaku juga untuk framework PHP yang lainnya. Di Laravel tadi ya, di CI, di YI2 itu sama. Ada setting. Baik teman-teman, ya nanti untuk melakukan setting PHP Spark make seeder news ya, sesuai tadi dengan nama tabelnya. Nanti di database sheet ada file news.php, nanti kita tes ya. Apa perintahnya? PHP Spark make seeder news. Make seeder news. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, kita enter. Ya, akan ada file baru news di database sheet ya. Coba kita lihat database sheet ya, lalu ada news. Oke, ada fungsi run ini untuk ngerun teman-teman nanti benih datanya atau data dummy-nya gitu ya. Baik, seperti apakah cara membuat seedernya teman-teman? Fungsi run. Nanti kita buat array ya. Ini karena berita, tadi ada yang nilai-nilai default ya. Misalnya penulisnya siapa ya, coba kita lihat dulu. Kenapa nggak banyak nih kolomnya? Karena pas kita membuat, kita teman-teman tadi ada nilai defaultnya. Tadi di awal ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah kan, untuk author kalau nggak di input defaultnya pawas ya. Untuk status kalau tidak di input defaultnya draft ya. Ya jadi kalau ID auto increment, paling yang kita input title ya, judul sama konten aja gitu ya untuk data seedernya ya. Baik, sama-sama teman-teman kita lakukan
data seeder seperti ini di file news.php yang ada di database seeder ya. Baik, seperti sebelumnya saya copy saja yang sudah jadi projectnya biar saya nggak ngetik lagi ya. Database seed news ya teman-teman, di public function run, ini di running lalu di looping ya. Saya copy, saya letakkan di fungsi run di sini ya. Ya, judul dan konten aja. Judulnya konten pertama, kontennya ini konten pertama. Lalu yang kedua, konten kedua, ini konten kedua. Nanti sebenarnya bisa di looping ya. Lalu di looping for each news data, ini array-nya, array asosiatif aliasnya data. Lalu kita insert table di table news dengan fungsi insert data-data yang ini, gitu ya. Baik, saya simpan teman-teman. Langkah selanjutnya setelah mengisi datanya, tentu saja mengeksekusi data shadingnya dengan perintah php spark db.2 seed ya. Nanti teman-teman untuk ngetesnya bisa lihat php myadmin lagi apakah tabel news sudah ada id, title, author, content, dan status ya. Author dan status tadi pakai default, authornya Fawaz ya, statusnya draft ya. Baik, perintahnya apa? php spark db.2 seed ya, spark db.2 seed ya, seeder. Oke, saya enter. Nama seedernya ya news ya, the name news, enter ya. Sudah kita tanam benihnya di app database, dari app database seed news. Coba kita lihat sekarang php myadmin-nya di database CI4 lalu di table news. Ya, baik, ada ya, sudah keisi. Ya, silakan nanti mau 100 data, 1000 data, pakai looping seperti biasa ya, dipersilakan. Baik, benih datanya sudah ada, teman-teman. Berarti kita sudah berhasil ya melakukan migrasi database ya, tanpa sekali lagi mendesain database menggunakan misalnya PHP myadmin atau MySQL Workbench dan sejenisnya, gitu ya. Demikian teman-teman pembelajaran migrasi database di CI Framework. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.